kehidupan yang dibentuk oleh hati di masa depan. Apa itu tubuh yang dibentuk oleh hati? Jika kita membandingkan tubuh dengan rumah, yang benar-benar itu benar. Jika kita membangun rumah sendiri, seberapa mewahnya pun, tidak akan cukup mewah. Tetapi jika toko dibangun oleh Tuhan, kuil Tuhan, itu akan sangat-sangat mewah. Tempat tinggal Tuhan pasti sangat mewah. Kalau untuk diri sendiri tinggal, ya, pasti reot dan tidak terawat. Biasa saja. Jika suatu hari tubuh kita menjadi tubuh Tuhan, apakah mungkin? Sangat mungkin. Takdir sudah menentukan bahwa manusia menjadi tubuh Tuhan. Di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan. Karena kita, semua anak-anak lahir dari Roh Kudus Tuhan, roh yang dibentuk oleh hati. Artinya kita menjadi tubuh anak-anak Tuhan. Maka, lebih mulia dan berharga. Mari kita ambil contoh. Saat berdoa tadi malam, takdir mengungkapkan, agar saudara Sibo mengerti. Mari kita ambil contoh. Misalnya, jika Bapa memanggil seorang saudari dan sudah menentukan takdirnya, ia akan membangun roh orang tersebut sesuai takdirnya. Contohnya, misalnya saudari Zawen, Bapa menentukan dia menjadi ibu negara. Dia adalah ibu negara dari sebuah negara besar Israel. Betapa berharganya itu? Bapa sudah menyukai dia, menentukan dia sebagai ibu negara. Apakah Bapa akan membangun rohnya sesuai takdir sebagai ibu negara? Tentu saja, karena setiap takdir dipanggil satu persatu. Kamu adalah ibu negara. Aku akan membangun rohmu sesuai tingkat ibu negara. Membangun rohmu, agar rohmu tumbuh dan berkembang mencapai tingkat roh ibu negara. Menerima kemuliaan. Menghormati hingga sebagai ibu negara sebuah negara. Mencapai tingkat ibu negara. Betapa mulianya itu, betapa berharganya. Jika Bapa menentukan seorang saudara menjadi ayah negara. Seperti saudara Sibo, roh saudara Sibo pasti dibentuk menjadi roh ayah negara sebuah bangsa. Roh ayah negara dapat duduk di tahta kemuliaan Tuhan. Di masa depan, kehidupan yang menang akan tumbuh perlahan-lahan pada masa hidup kita. Ketika kita tumbuh sesuai waktu yang tepat. Pada saat kebangkitan dari kematian, apakah kita masih bayi? Bangkit dari kematian menjadi bayi? Namun tidak. Sebelum kebangkitan dengan kekuatan, kita masih seperti dalam kandungan. Masih embrio dalam kandungan. Sekarang semua anak-anak kita. Meski kadang saudara Sibo bilang hidupnya luar biasa. Tapi sebenarnya masih dalam kandungan. Itu adalah kehidupan Tuhan. Masih dalam kandungan. Masih embrio. Hingga kebangkitan dari kematian. Menjadi bayi. Seperti wanita di Wahyu yang melambangkan ibu kerajaan sorga. Melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu tumbuh setelah lahir. Dia memerlukan waktu lama untuk tumbuh menjadi kehidupan Tuhan. Ini seperti bayi. Di dalam rahim ibu. Saat di dalam rahim, ia tumbuh. Tumbuh dengan semua anggota tubuh lengkap. Setelah semua bagian terbentuk, ia lahir keluar dari rahim. Setelah lahir, dia masih harus tumbuh sekitar 20 tahun. Sekitar 20 tahun. Itu baru benar-benar tumbuh sempurna. Jadi dengan prinsip yang sama. Tubuh hutan kita. Hidup hutan juga begitu. Pohon, roh yang diberikan Tuhan kepada kita yang baru. Ia juga memiliki masa pertumbuhan. Dimulai sejak menerima Roh Kudus. Ia tumbuh perlahan-lahan. Bertambah sampai saatnya kita harus berkorban dan menyelesaikannya. Pada periode ini, Bapa membentuk roh kita. Perlahan-lahan membentuk sampai mencapai tingkat tertentu, dan kapan kita menjadi bayi rohani? Ketika malaikat ketujuh meniup sangkakala. Kita mengerti bahwa bayi itu sudah tumbuh dewasa, sudah tumbuh keluar, sudah lahir. Ini adalah rahasia wahyu. Jadi artinya, jika seseorang berusaha sekuat tenaga melakukan pekerjaan Tuhan selama hidupnya, dan imannya kokoh, maka kehidupannya secara rohani, hidup hutan rohaninya akan baik. Orang itu akan menentukan berkat kekal mereka. Kita hanya punya 17 tahun. Dunia ini juga hanya dalam 17 tahun itu. Kita melaksanakan. Berusaha melayani Tuhan sekuat tenaga. Kehidupan rohaninya semakin baik. Semakin baik. Semakin baik. Dan saat kebangkitan, itu sudah pasti menang. Seperti yang dikatakan Yesus Kristus. Orang yang menang akan mendapat batu putih. Di batu putih itu tertulis nama setiap orang. Contohnya misalnya sebuah batu putih. Di bagian barat, batu putih itu tertulis negara, bapak negara, dan nama-nama lain. Itu berarti telah menang. Memenangkan hidup menentukan. Berkat kekal. Saudara-saudari, kemenangan hidup kekal sangat tergantung pada kemenangan selama hidup di dunia.
maka kedudukan kekal sudah ditentukan. Ini benar-benar luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan. Dengan demikian kita mengerti untuk berusaha keras dan sepenuh hati melakukan pekerjaan Tuhan selama hidup kita. Berusaha keras memuliakan nama Bapa di surga. Dengan sepenuh hati percaya, kita sudah menetapkan kedudukan kekal di surga sejak hidup di dunia ini. Amin.